Ada kembali di kabar utama pagi pemirsa, di mana ratusan siswa SD Impres Pajayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tidak dapat belajar lantaran sekolah mereka disegel warga yang mengaku ahli waris pemilik lahan sekolah. Mereka menuntut pembayaran lahan segera direalisasikan usai kasus sengketa lahan ini dimenangkan pihak ahli waris. Beginilah kondisi SD Impres Pajayang di Kecamatan Baringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tampak para siswa dan guru tertahan di gerbang sekolah akibat sekolah mereka disegel. Sejumlah siswa pun memutuskan pulang karena tak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Pihak orang tua siswa pun berharap peristiwa ini tidak lagi terulang karena mengganggu proses belajar mengajar. Belum bisa masih tertutup sekolah, Pak. Oh, masih ditutup? Iya. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari, Pak. Sudah 2 hari? Iya. Tapi kemarin Pak belajar Pak, sementara sempat Pak polisi bukakan itu pintu gerbang bisa masuk belajar lagi. Tapi ini hari tertutup lagi, Pak. Jadi tidak belajar lagi anak-anak. Warga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan menuntut kejelasan Pemkot Makassar mengenai ganti rugi atas penguasaan tanah tersebut. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, ahli waris menggugat Pemkot Makassar. Seiring berjalannya kasus ini di pengadilan, Pemkot Makassar kalah di tingkat pertama, banding hingga kasasi di Mahkamah Agung. Sejak 2017 kita diarahkan untuk lewat jalur pengadilan. Kita sudah memenangkan sampai tingkat pusat. Sudah keluar salinan putusannya, ternyata Pemkot masih PK dan kita harus menunggu itu sampai terbit hasil PK-nya. Pertanyaannya kenapa PK-nya lama sekali, hampir 5 tahun. Kompleks SD Pajayang dibangun di atas lahan seluas 8.100 meter persegi pada tahun 1975. Jumlah pelajar di 3 sekolah yang berada di Kompleks SD Pajayang ini mencapai 1.000 siswa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan siswa SD Impres Pajayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini telantar dan tidak dapat belajar lantaran sekolah mereka disegel ahli waris pemilik lahan. Lalu bagaimana nasib para siswa kini? Sudah bergabung pemirsa bersama kami Bapak Muhyiddin Mustaqim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selamat pagi Pak Muhyiddin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muhyiddin, kalau kita lihat begitu ya, ahli waris sudah memenangkan gugatan hingga ke tingkat kasasi begitu. Nah, artinya Pemkot kan harus membayar biaya untuk ahli waris karena penggunaan lahan ini. Seperti apa Pak? Karena yang jadi korban ini siswa-siswanya tidak bisa belajar. Jadi pertama terima kasih ini supaya informasi ini kita tersampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Makassar. Jadi terkait dengan sengketa SD Impres Pajayang ini memang sudah ada tingkat putusan Mahkamah Agung, namun pemerintah kota masih ada upaya hukum yang kita lakukan terhadap peninjauan kembali. Jadi kami kemarin sudah bertemu semua ahli waris termasuk kuasa hukum. Pada prinsipnya bahwa pemerintah Kota Makassar bukan berarti tidak mau mengikuti apa yang menjadi putusan, tetapi dalam hal ini terkait dengan tuntutan ganti rugi ini, tentu kan ada mekanisme. Kita tidak mau pemerintah kota melakukan suatu hal, ada yang prosedur. Apalagi pemerintah Kota Makassar masih melakukan upaya hukum terkait dengan peninjauan kembali. Itu jadi kemarin kami pada ahli waris, kami 2 opsi yang kami berikan. Pertama, menunggu hasil putusan PK. Kemarin kami juga sudah berdiskusi dengan kuasa hukum ahli waris. Mari kita sama-sama, karena dianggap bahwa ini lama. Kami tentu pemerintah kota tidak akan mungkin mengintervensi penegak hukum dalam hal ini proses hukum yang berjalan. Tentunya kami meminta kuasa hukum agar mengikuti juga proses PK ini yang diajukan oleh pemerintah Kota Makassar. Karena tanpa hasil putusan kita kan mau apakah ditolak atau tidak, ya kan seperti itu. Yang kedua tentu kalau ahli waris kami sampaikan kemarin bahwa kalaupun memang tingkat
kasasi atau putusan Mahkamah Agung dianggap ingkrah, kami juga minta untuk diurus sertifikatnya. Insya Allah kalau kami pemerintah Kota Kamarga bukan berarti kami tidak mau mengikuti hukum yang ada, tetapi kalau sertifikatnya sudah terbit, tentu itu nanti kita duduk bersama. Nah, oleh karena itu kemarin kami sudah ketemu bersama, dan pada intinya bahwa kami selaku Kadis Pendidikan Kota Makassar selalu menyampaikan bahwa ini proses, kita melihat sejarah bahwa sekolah dulu dibangun ini dalam program pemerintah pusat terkait dengan pembangunan sekolah impres itu tahun 75, ya kan. Nah, tiba-tiba muncul ahli waris. Tentu ini kita juga harus duduk bersama. Kenapa sejarah seperti ini muncul? Kenapa bisa sekolah ini muncul? Itu kan kami sudah diskusikan juga kemarin. Nah, oleh karena itu kami juga selaku Kadis Pendidikan tidak ingin bahwa anak-anak ini tidak ada proses belajar mengajar. Jadi pada kesempatan ini sesuai dengan kesepakatan kemarin, saya bersama dengan pihak teman dari kepolisian, dalam hal ini bersama dari Polrestabes, Polsek Biringkanaya, termasuk ahli waris, para ahli waris dan kuasa hukum ahli waris. Kami menyimpulkan bahwa proses belajar mengajar sambil menunggu proses hasil keputusan hukum yang kita tunggu, ya, tetap proses belajar mengajar itu tetap berjalan. Artinya saat ini proses belajar mengajar sudah kembali berjalan sedia kala, tidak lagi disegel? Hari Senin berdasarkan kesepakatan dibuka. Jadi untuk 3 hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, itu kami alihkan untuk belajar di rumah, dalam hal ini belajar daring. Tapi hari Senin, insya Allah itu mulai proses belajar mengajar berjalan seperti biasa. Itu kesepakatan kami dengan ahli waris sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Dan kami juga kedua belah pihak, ini bagaimana nanti ini supaya jelas aspek hukumnya. Karena kami tidak ingin melakukan sesuatu apalagi menyangkut masalah keuangan negara. Jangan sampai nanti dasarnya tidak jelas, kita harus membayar, bukan mau ganti rugi. Tapi dasar hukumnya harus kuat. Bukan berarti putusan pengadilan itu sudah kuat, tidak. Makanya kemarin opsi kedua kami sampaikan kepada ahli waris, kalau dianggap bahwa putusan pengadilan itu dikatakan ingkrah, karena kami sementara pemerintah kota kan sementara melakukan PK. Kalaupun itu dikatakan ingkrah, kami meminta kepada ahli waris untuk diurus sertifikatnya, diterbitkan. Sehingga pada saat terbit sertifikat, ya kita berhitung di situ sesuai dengan apa yang dituntut ganti rugi, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin Mustaqim sudah berbagi informasi di Kabar Utama Pagi. Kami harapkan mungkin segera selesai penyelesaiannya seperti apa, nanti kita tunggu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai